Pakai cara ini agar budidaya tanaman cabai bisa subur dan juga panen maksimal serta tanamannya sehat. Ya, cabai adalah salah satu komoditas pertanian yang sangat penting di Indonesia, di mana permintaan yang tinggi membuat budidaya cabai menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Ya, untuk mencapai hasil panen yang maksimal, tanaman cabai membutuhkan perawatan yang intensif dan tepat. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang lengkap untuk memastikan tanaman cabai tumbuh sehat, subur, dan menghasilkan panen yang optimal. Yang pertama tentu persiapan lahan, di mana harus ada pemilihan lokasi, di mana pilih lahan dengan sinar matahari penuh, drainase yang baik, dan pH tanah yang ideal antara 6 hingga 7. Hindari lokasi yang rentan terhadap genangan air karena ini dapat menyebabkan pembusukan akar. Yang selanjutnya yaitu pengolahan tanah, di mana gemburkan tanah hingga kedalaman 20 hingga 30 cm untuk meningkatkan aerasi dan menghilangkan lapisan keras. Tambahkan pupuk kandang atau kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah, di mana campuran tanah yang subur sangat penting untuk pertumbuhan akar yang kuat dan perkembangan tanaman yang optimal. Selanjutnya pembuatan bedengan. Ya, buat bedengan setinggi 20 hingga 30 cm dengan lebar 1 meter. Bedengan membantu mencegah genangan air di sekitar tanaman dan memudahkan perawatan. Jarak antar bedengan sekitar 60 hingga 70 cm untuk memudahkan pengairan dan akses ke tanaman. Tahapan yang kedua yaitu pemilihan benih dan penyemaian. Ya, pilih benih cabai yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi iklim serta lingkungan setempat, di mana varietas unggul seperti cabai keriting, cabai besar, dan cabai rawit biasanya lebih tahan terhadap penyakit dan hama serta memiliki produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, perendaman dan penyeleksian benih. Ya, rendam benih dengan air hangat selama 1 hingga 2 jam. Benih yang tenggelam biasanya lebih berkualitas, dan setelah itu keringkan benih sebelum disemai. Selanjutnya penyemaian. Ya, semai benih di dalam polybag kecil atau di bedengan, di mana persemaian yang dilindungi, dan gunakan campuran tanah yang subur dan pupuk organik sebagai media semai. Jaga agar media semai tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Letakkan di tempat yang teduh hingga bibit memiliki 4 hingga 6 belai daun dan siap dipindahkan ke lahan. Selanjutnya penanaman, di mana proses yang pertama yaitu penanaman bibit. Ya, setelah bibit berumur 3 hingga 4 minggu, pindahkan ke bedengan dengan jarak tanam sekitar 50 hingga 70 cm agar antar tanaman, di mana jarak tanam yang cukup lebar membantu sirkulasi udara yang baik dan mengurangi resiko serangan penyakit. Selanjutnya itu penggunaan mulsa. Ya, gunakan mulsa plastik hitam perak untuk menutup bedengan. Mulsa berfungsi sebagai kelembaban tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Ya, mulsa juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dari tanah ke tanaman. Proses yang keempat atau tahapan yang keempat yaitu pemupukan. Yaitu proses yang pertama yaitu pemupukan dasar, di mana sebelum menanam tambahkan pupuk kandang atau kompos ke dalam bedengan sebagai pupuk dasar, di mana pupuk organik ini menyediakan nutrisi penting bagi tanaman selama masa pertumbuhan awal. Selanjutnya pemupukan lanjutan. Lakukan pemupukan susulan setiap 2 hingga 3 minggu sekali menggunakan pupuk NPK dengan perbandingan yang seimbang, misalnya 16-16-16 pada fase pembungaan dan pembuahan. Tambahkan pupuk yang kaya fosfor atau kalium untuk memperkuat akar, batang, dan meningkatkan produksi buah. Yang kelima, tahapan yang kelima itu pengendalian hama dan penyakit. Ya, untuk hama utama pada tanaman cabai meliputi kutu daun, trips, ulat gerayak, dan tungau. Ya, gunakan pestisida nabati seperti ekstrak daun mimba atau bawang putih untuk mengendalikan hama secara organik. Penggunaan inseksida kimia sebaiknya dilakukan jika serangan hama sudah parah dan dengan kondisi yang tepat dan aman. Selanjutnya pengendalian penyakit. Ya, penyakit yang sering menyerang cabai seperti layu bakteri, antraknosa, dan busuk buah. Jaga kebersihan lahan dengan rutin membersihkan sisa tanaman yang terinfeksi dan lakukan rotasi tanaman untuk mencegah penyebaran penyakit. Aplikasi fungisida nabati seperti ekstrak bawang putih dan jahe dapat membantu mengendalikan penyakit jamur. Yang keenam yaitu pengairan dan irigasi, di mana yang pertama dilakukan yaitu penyiraman. Ya, cabai membutuhkan penyiraman yang cukup terutama pada saat pembungaan dan pembuahan. Pastikan tanah selalu lembab namun tidak tergenang air. Penyiraman dilakukan 1 hingga 2 kali sehari tergantung pada kondisi cuaca dan kelembaban tanah.
Salurnya irigasi tetes. Ya, jika memungkinkan gunakan irigasi tetes untuk memberikan air langsung ke akar secara efisien. Sistem ini membantu menghemat air dan menjaga kelembaban tanah secara baik. Yang ketujuh yaitu pemangkasan dan penyiangan, di mana lakukan pemangkasan pada tunas liar atau tunas air yang tumbuh di ketiak daun untuk mengarahkan energi tanaman ya ke pertumbuhan cabang utama dan pembentukan buah. Pemangkasan juga membantu meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembaban di sekitar tanaman yang dapat mencegah penyakit. Yang berikutnya yaitu penyiangan gulma. Ya, penyiangan gulma dapat dilakukan secara rutin terutama di sekitar tanaman untuk mengurangi persaingan nutrisi dan air. Ya, gulma yang dibiarkan tumbuh akan bersaing dengan tanaman cabai dan dapat menjadi tempat persembunyian hama dan penyakit. Tahapan yang ke-8 yaitu pemeliharaan lanjutan. Ya, perawatan tanaman, periksa tanaman secara rutin untuk mendeteksi adanya hama atau penyakit. Tindakan preventif seperti pengendalian hama dan penyakit secara organik akan lebih efektif jika dilakukan secara dini. Berikutnya yaitu pengikatan tanaman. Ya, pada cabai besar, ikat batang tanaman pada ajir atau penyangga untuk mencegah tanaman roboh akibat beban buah yang berat. Penyangga juga membantu tanaman tumbuh tegak dan memudahkan pemeliharaan. Yang ke-9 yaitu panen, di mana waktu panen cabai dipanen setelah 75 hingga 90 hari tanaman, tergantung pada varietasnya. Panen dilakukan ketika buah telah mencapai ukuran penuh dan berwarna merah untuk cabai merah dan sesuai warna varietasnya. Untuk cara panennya, panen dilakukan dengan cara memetik buah cabai bersama tangkainya. Pemetikan yang hati-hati diperlukan untuk menghindari kerusakan pada buah dan tanaman. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari saat suhu masih sejuk. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu pengelolaan pasca panen, yaitu penyortiran dan pembersihan. Setelah panen, cabai harus disortir berdasarkan kualitas dan ukuran. Buah yang cacat atau terserang penyakit harus dipisahkan. Cuci buah cabai dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa pestisida. Ya, penyimpanan, simpan cabai segar cabai segar dapat disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk memperpanjang umur simpan. Untuk penyimpanan jangka panjang, cabai bisa dikeringkan atau diolah menjadi produk lain seperti cabai keriting atau sambal. Ya, di akhir video ini kita tarik kesimpulan yaitu bahwa budidaya cabai yang sehat, subur dan memberikan hasil panen maksimal memerlukan perhatian khusus pada setiap tahapannya, mulai dari persiapan lahan, pemilihan benih, penanaman, pemupukan, hingga panen dan pasca panen. Ya, dengan perawatan yang tepat dan penggunaan teknik budidaya yang sesuai, petani dapat meningkatkan produktivitas tanaman, terutama tanaman cabai, dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Ya, pengelolaan yang baik juga berkontribusi pada keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di masa depan. Terima kasih, semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.